Sholatlah sebagaimana aku sholat. Bapak sekalian, bagi Anda, contoh ya. Bagi Anda yang mungkin mengalami susah buang air besar misalkan ya. Bapak Ibu pernah bayangkan ya, saya tidak membandingkan bukan, tapi maksud saya gini, gerakan-gerakan sholat itu kalau Anda perhatikan ya, seperti seperti gerakan sujud. Ya, gerakan sujud itu, ya kalau orang sujud seperti ini ya, orang sujud seperti ini itu kan sebenarnya ada tekanan, jadi sujudnya begini, kemudian kaki kita kan dirapatkan di belakang dua kayak begini, itunya kakinya ya, kemudian dengkul kan dirapatkan. Bapak Ibu paham kalau Anda mengerjakan gerakan seperti itu, kaki atau dengkul bagian depan tuh dirapatkan, kemudian kaki di belakang dirapatkan juga, tangan dilebarkan, maka pasti akan ada tekanan, ya. Tekanan pada daerah perut kita. Ya, Masya Allah kan nanti, makanya saya bilang kalau seandainya ya kita ngerjakan sholat itu benar-benar sesuai dengan caranya Nabi, keringetan kita Pak Bu. Mulai dari takbiratul ihramnya, rukunya, sujudnya, itidalnya, tahiyatnya, subhanallah ya. Jadi saya katakan tadi, kita kembali ke jadi premis umumnya apa yang kita dapatkan di sini? Premis umumnya adalah kalau mau meningkatkan keimanan ya, atau mau meningkatkan imun kan, menggunakan metode iman ya. Jadi kalau mau meningkatkan imun menggunakan metode iman, maka naikkan standar atau naikkan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah yang kita bisa kerjakan, karena semua ibadah, semua syariat dalam Islam meningkatkan imunitas. Tapi kita tidak melakukannya untuk meningkatkan imun, kita melakukannya karena kewajiban. Kita melakukannya karena ketaatan. Kita melakukannya karena perintah. Efek sampingnya, seorang yang melakukan itu dengan benar, dengan baik, pasti sehat. Itu poin dasarnya, Ibu sekalian. Itu poin dasarnya. Masya Allah, tabarakallah, Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang rukun Islam. Rukun Islam apa saja sih? Ada sholat, ada syahadat, ya, ada puasa, ada haji, ada zakat. Ya, 5 rukun Islam, Ibu sekalian. Kita lihat, hampir sebagian besar di situ ibadah fisik loh. Puasa, sholat, ya, sholat sudah dijelaskan. Kita mungkin belum pernah mikir kenapa atau apa hikmah Allah perintahkan kita sholat subuh. Apa hikmahnya katakanlah terus Nabi katakan jangan tidur habis subuh. Apa hikmahnya Nabi memerintahkan lagi jangan tidur habis maghrib. Apa hikmahnya lagi kenapa ada sholat zuhur. Apa hikmahnya ada sholat asar. Apa hikmahnya ada sholat isya. Apa hikmahnya ada sholat zuhur. Itu semuanya menyesuaikan dengan frekuensi bumi, ya, gelombangnya bumi dan manusia yang tinggal di bumi tadi. Makanya orang-orang yang sudah terbiasa sholat tepat waktu, orang-orang yang sudah terbiasa sholat, sekalian katakanlah sholat gitu kan, ketika dia tidak melakukan ketaatan tadi, maka pasti dirinya akan cemas, was-was, takut, gelisah, nggak enak. Anda yang biasa baca Quran katakanlah satu hari, misalkan 1 juz atau mungkin 1 halaman atau berapapun yang istiqomah, coba nggak usah kerjakan sehari. Tiba-tiba Anda merasa kok kayaknya ada yang hilang dalam hidup saya. Itulah iman. Oke? Jadi kalau boleh saya katakan, syariat dalam agama kita yang mulia ini, Bapak sekalian, ya, itu semuanya menyehatkan. Kurang sehat apa? Saya pernah bilang, kurang sehat apa? Orang-orang yang katakanlah Masya Allah melakukan sholat tahajud. Tahajud itu ada saya baca satu buku di karang seorang dokter anti-aging di Jepang. Dia cerita begini, dia bilang growth hormone itu, ya, growth hormone itu mulai memuncak emang tengah malam. Ya, jam 10, jam 12, something seperti itulah. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita lihat memang tadi balik-baliknya, apa yang dikerjakan Nabi itu semuanya menyehatkan. Ya. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Jadi pernah saya bilang, orang-orang yang lagi, misalkan maaf, lagi kena penyakit-penyakit kanker, gitu kan, penyakit-penyakit degeneratif. Bahkan saya pernah bilang, katakanlah, rumah sakit Islam itu bukan cuma sekedar slogan rumah sakit Islam. Fa'iza maritu fahuwa yashfin, gitu kan, slogan itu bukan. Tapi rumah sakit Islam itu, katakanlah kita bicara secara umum saja ya. Maka rumah sakit Islam itu adalah rumah sakit yang menerapkan konsep-konsep peribadatan yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mau sehat kayak gimana orang yang kena stroke, kena jantung, habis subuh dia tidur? Maka perawatnya katakanlah, atau orang yang merawat pasien-pasien seperti itu, bangunkan mereka. Nah, ini kalau ada regulasinya sih ya. Bangunkan pasien-pasien tadi untuk sholat malam.
Subuh katakanlah jam setengah 5, ya bangunkan mereka jam 4 atau setengah 4 gitu kan, sehingga nanti perawatnya sehat, tenaga kesehatannya sehat, dan pasien pun ikut-ikut sehat, ya. Seperti itu. Jadi iman, ya. Kata kunci dasar pertama adalah iman. Naikkan iman. Jadi kalau kayak sekarang, pernah saya bilang solusi-solusi langit, ya, mungkin dalam bentuk keimanan yang perlu kita tingkatkan dalam keadaan COVID seperti ini sangat banyak, sangat banyak. Cuma kita belum tahu atau mungkin belum dapat ilham atau hidayah untuk itu, ya. Contoh sodako. Ya, sodako salah satunya. Nabi menjelaskan bahwa sodako atau sedekah itu bisa mencegah bencana bagi diri seseorang. Ya, apa susahnya Anda atau mungkin kita pagi-pagi habis sholat subuh ambil handphone, ya, lalu Anda m-banking, mobile banking atau internet banking, atau kalau nggak keluar rumah Anda untuk bersedekah. Kenapa? Karena waktu pagi adalah waktu di mana malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Gampang kan? Setiap pagi kayak begitu. Ya, dan sedekah yang kita kerjakan itu subhanallah sekalian, efeknya itu panjangnya luar biasa. Ya, itu kan kebaikan. Jadi yang biasa mungkin sedekahnya, ya katakanlah misalkan 10.000, 50.000, naikin sedekahnya di era atau di masa seperti wabah kayak sekarang dan minta kepada Allah. Ya, itu bahasa saya solusi langit. Yang kedua apa, misalkan ibadah-ibadah bisa Anda tingkatkan. Contoh sholat duha. Sholat duha biasanya 2 rakaat, 4 rakaat, naikin jadi 12 rakaat, misalkan kayak begitu. Dan kalau sudah dinaikin, Anda bisa naikin lagi kualitas ibadah. Tadi contoh mungkin Anda lagi sholat duha, pakai Quran di depan, Quran gede, sambil sholat duha Anda baca Quran. Bisa kan? Bisa, Bapak sekalian. Masya Allah. Dan itu cara meningkatkan imun. Emang Al-Quran bisa meningkatkan imun? Wah, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Janji Allah dalam Al-Quran, apa? Allah menceritakan atau berfirman dalam Al-Quran. Allah mengatakan seperti ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zolimina illa khasara, kata Allah. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam Al-Qurannya bahwa Al-Quran itu syifa. Kata-kata syifa ini, bos sekalian, gak banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi salah satunya, ya, kalau kita bicara syifa, itu ada madu juga syifa. Ya, itu adalah Al-Quran itu disebutkan sebagai syifa. Jadi bukan cuma sekedar dia menyehatkan, dia menyembuhkan. Nah gitu loh. Subhanallah kan. Jadi semakin kita paham, oh ini cerita. Jadi akhirnya pakai sekarang. Saya nggak habis pikir, ya. Begitu luar biasanya orang dengan virus ini, dengan wabah ini, parno luar biasa. Udah parno mas sekarang menurut saya sih gitu kan. Apa ditakutkan? Waspada perlu, ikhtiar perlu, tapi nggak perlu juga berlebihan. Ya, karena yang pakai masker, katakanlah terus kena virus ini ada nggak? Ada juga, gitu kan. Yang nggak pakai masker ada nggak? Bukan itu poinnya, tapi poin yang saya mau jelaskan adalah bahwa yang namanya ajal bila-bila masa pun tetap akan kena atau mungkin mendatangi seseorang. Tapi tawakal dengan ikhtiar tetap perlu kita jalankan. Ya, sebatas katakanlah tidak berlebihan juga, gitu loh. Seperti itu. Ya, kayak tadi pagi saya telepon-teleponan dengan seorang sahabat saya, dia di Pekanbaru kan juga lagi ini nih, Masya Allah ya, lagi zona hitam ya Pekanbaru nih sekarang ini. Saya telepon-teleponan sama dia itu, dia cekikik aja gitu kan. Ya, dia isolasi mandiri tapi dia pergi ke kebun gitu kan. Pergi ke kebun ya nanam apa segala macam ya. Dan badannya secara itu fisiknya fit lah gitu kan. Coba dan saya berikan beberapa masukan saran kepada beliau. Dan happy aja gitu kan. Dia bilang apa yang mau ditakutkan gitu kan. Ya, apa yang mau ditakutkan ya. Karena toh ya kalau memang ajalnya tiba tetap akan mendatangi kita ya. Nggak bisa kita sembunyi. Ya, nah kuncinya adalah kalau bicara ke imunitas tadi, ya naikin imunnya. Jadi kayak sekarang ini di saat ujian kayak begini, wabah kayak begini, inilah saatnya kita meningkatkan iman kita supaya imun kita naik. Sholat malam jangan putus. Ya, baca Quran yang benar, sedekah dibanyakin, berbuat baik dibanyakin, silaturahim, segala macam kebaikan yang kita kerjakan itu nanti akan menjaga imunitas kita. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita memahami ini semua, sekarang maka insya Allah akan selesai wabah ini. Apalagi kalau Anda yang menyaksikan video ini atau acara ini gitu kan.
ketika mendengar ini ya mulai memperbaiki ibadah, mulai menaikkan amal ibadah, mulai katakanlah kualitasnya, kuantitasnya yang bisa dinaikkan. Ya, maka otomatis penduduk negeri ini jadi banyak yang soleh dan soleha. Kalau udah kayak begitu, nanti Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan selesaikan ini dengan caranya.